Kembali selamat pagi, teman-teman, sahabat-sahabat doa. Em, Saya bersyukur, entah kenapa saya berasumsi bahwa saya dapat mengambil panggilan yang sama seperti yang saya katakan barusan, untuk memanggil saudara sebagai sahabat-sahabat doa. Karena adalah satu kesukaan sendiri bagi saya. Saya sendiri pun bisa merasakan bagaimana Tuhan merendahkan diri dan hati saya selama 5 hari terakhir ini, menyaksikan bagaimana hanya untuk mempunyai kesempatan untuk menyaksikan saudara-saudara semuanya bertekun di dalam doa, dan itu sendiri menjadi berkat yang khusus bagi saya. Pada saat anak-anak Tuhan di dalam kesederhanaan, di dalam kekurangan ataupun kecukupan mereka, datang kepada Tuhan setiap pagi dalam doa. Selama 5 hari terakhir, selama 4 hari terakhir, kita telah meniti langkah demi langkah, berhenti dari setiap pengalaman Petrus ke setiap pengalaman Petrus yang lain bersama dengan Yesus. Kita telah melihat sepanjang 4 hari terakhir ini, bagaimana Yesus mencoba untuk mengajar kepada Petrus satu persatu, potongan potret kecil dan potret kecil mengenai makna salib yang ia ingin Petrus dan murid-murid yang lain lihat di babak akhir dalam pelayanannya di bumi ini. Namun kita memang melihat bahwa sejauh yang kita lihat selama 4 hari yang terakhir, meskipun memang Petrus dan kawan-kawan itu mungkin kita tidak saya coba katakan ulang. Meskipun kita memang tidak membahas secara lengkap, karena tentu saja kita nggak punya waktu yang cukup untuk melihat pasal demi pasal, perikop demi perikop, satu persatu kejadian yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar dari Yesus. Bahkan setelah melihat bagaimana Yesus hanya melihat melalui bagaimana Petrus mempunyai percakapan yang pribadi bersama dengan Yesus, dan bagaimana Yesus mencoba untuk memberikan pengalaman yang pribadi kepada Petrus, sampai akhirnya pun satu hal yang kita temukan adalah Petrus bersama dengan murid-murid yang lain masih belum memahami, masih belum melihat apa salib yang Yesus maksudkan. Benih-benih kebenaran itu ada di dalam hati mereka. Tapi kita belum melihat bagaimana benih-benih kebenaran mengenai salib yang Yesus telah tanamkan di dalam hati, di dalam pikiran mereka, bertunas atau menghasilkan buah penyangkalan diri, sebagaimana yang kita kemudian tahu dari kisah-kisah yang kita dengar mengenai pengorbanan mereka di akhir hidup mereka demi Yesus. Bagaimana mereka sendiri akhirnya memikul salib mereka, bukan hanya secara kiasan, tapi bahkan memikul salib mereka secara harafiah. Petrus juga kita tahu disalibkan seperti Yesus di akhir hidupnya. Tapi pada saat terakhir kali kita melihat Petrus, dia masih sangat sekali jauh dari gambaran pribadi yang mempunyai keberanian, kebulatan hati, tekad yang bulat seperti itu. Sebelum saya melanjutkan cerita kita pada pagi hari ini, renungan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu tidak mempunyai apa-apa selain apa yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu. Hamba-Mu punya banyak kekurangan. Dan oleh karena itu hamba-Mu ingin menyerahkan segalanya kepada Engkau, agar Engkau dan Roh Kudus-Mu yang membuat kami mengerti apa yang Engkau ingin katakan kepada kami pada pagi hari ini. Bukakan mata kami, singkapkanlah bagi kami hal-hal yang belum kami lihat, supaya kami dapat melihatnya dengan baru pada pagi hari ini.
Terima kasih ya Bapa, kami minta berkat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Banyak orang Kristen yang tahu bahwa Petrus sendiri akhirnya juga disalib. Banyak dari saudara yang mungkin di sini tahu bahwa memang Petrus juga akhirnya mati disalib. Dan bahkan Anda tahu, saudara tahu bahwa Petrus bukan hanya disalib pada akhir hidupnya, tapi bahkan disalib secara terbalik. Kepala di bawah dan kaki di atas. Tapi catatan kejadian ini, meskipun sangat dikenal oleh orang Kristen terutama, catatan kejadian ini saudara tidak dapat temukan di Alkitab. Alkitab tidak pernah menceritakan bagaimana Petrus akhirnya menjumpai ajalnya, menyerahkan nafas terakhirnya disalib dengan posisi yang terbalik. Hal ini ada dikatakan di tulisan Roh Nubuat, tetapi sebenarnya asal informasi mengenai ini jauh ada sebelum Ellen White menulisnya di buku Desire of Ages. Sejarah ini sebenarnya tercatat di salah satu buku klasik, buku Kristen, buku Protestan klasik, yang berjudul Fox's Book of Martyrs. Fox's Book of Martyrs. Nah, di dalam buku tersebut ada cerita yang sedikit lebih lengkap mengenai bagaimana Petrus mengambil langkah-langkah terakhirnya sampai berakhir di kayu salib. Dan saya ingin saudara mendengarkan dan hanya membayangkan apabila saudara ada di sana, dan coba dengarkan apa catatan orang yang menyaksikan hal tersebut saat itu. Saya akan membacakan satu kutipan ini yang menceritakan mengenai bagaimana Petrus menjumpai salibnya. Hegesippus, dia adalah seorang sejarawan Kristen di abad mula-mula, berkata bahwa Nero, kaisar Roma saat itu yang juga telah memenggal kepala Paulus, berusaha untuk membunuh Petrus dengan hukuman mati. Yang begitu saat orang-orang Kristen, jemaat-jemaat Kristen di kota di mana Petrus melayani itu mendengar rumor itu, saat orang-orang Kristen ini tahu, mereka mencoba berkali-kali dan benar-benar harus berkali-kali meyakinkan Petrus supaya ia melarikan diri dari kota kediamannya itu. Setelah berkali-kali mencoba untuk memaksa Petrus untuk pergi, Petrus karena paksaan mereka saat itu akhirnya terpaksa setuju. Namun pada saat dia menyiapkan dirinya untuk lari dari pengejaran dari kaisar Roma saat itu, saat dia sampai di gerbang kota, dan inilah catatan yang diberikan, ia melihat Tuhan Yesus datang menjumpainya di gerbang kota itu. Begitu Petrus melihatnya, ia jatuh menyembahnya dan berkata, "Tuhan, kemanakah engkau mau pergi?" Lalu Yesus menjawabnya saat itu dan berkata, "Saya datang sekali lagi untuk disalibkan." Mendengar ini, Petrus seakan mengerti saat itu bahwa waktunya telah tiba bagi dia untuk menderita. Dan tiba-tiba, tanpa banyak berkata, ia kembali pulang ke kotanya. Dan kemudian catatan yang selanjutnya yang dimiliki adalah dari seorang bernama Jerome, seorang penulis Kristen lain yang hidup di zaman itu, berkata bahwa akhirnya Petrus disalibkan dengan kepalanya di bawah dan kakinya ke atas. Dan itu semua atas permintaannya sendiri. Karena menurut perkataannya sendiri yang dicatat, Petrus mengatakan bahwa ia tidak pantas untuk disalibkan dengan cara yang sama seperti Tuhannya. Bisakah saudara melihat hal ini? Bisakah saudara melihat Petrus di hari itu? Petrus sama sekali seperti orang yang sama sekali berbeda. Tidak ada
tidak ada tanda-tanda kecut di dalam hatinya saat hari itu. Tidak ada tanda-tanda asal bicara, asal nekat seperti yang kita lihat pada saat di malam pada saat Yesus akan segera diserahkan. Tetapi seperti Yesus mengambil langkah-langkah yang berani bahkan pada saat ia harus menghadapi ajalnya di kayu salib. Petrus yang sama yang setelah Yesus naik ke surga, berbicara di hadapan orang banyak dengan kata-kata yang begitu lantang, begitu keras, mengabarkan kebenaran Injil Tuhan pada saat itu kepada umat Israel yang harus menghadapi pilihan yang mereka harus buat antara hubungan antara Tuhan dengan bangsa Israel saat itu. Dan pada saat dia berkhotbah, 3.000 orang dikatakan mengenal Tuhan dan menerima kebenaran saat hari itu. Dia yang sama yang mengatakan, dia yang sama yang tadinya kabur pada saat Yesus ditangkap. Dia yang sama yang tadinya mengikuti Yesus dari kejauhan seperti yang kita lihat kemarin. Karena takut untuk dilihat sebagai muridnya Yesus, menjadi orang yang sama yang mengatakan bahwa kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana Petrus berubah? Dari Petrus yang kita lihat selama 4 terakhir kemarin, menjadi Petrus yang seperti itu. Kembali pada saat saya sedang merenungkan hal ini bersama dengan teman-teman care group saya di saat teduh waktu itu, ada muncul pertanyaan ini. Kita semua tentu mengharapkan saat di mana kita ini akan diubahkan, dan banyak dari kita telah belajar bahwa memang ada hujan akhir, hujan roh pada hari-hari akhir yang akan memberikan kepada kita kuasa untuk bertolak dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dan kita entah bagaimana, mungkin beberapa dari kita mungkin mengharapkan bahwa itu akan terjadi secara instan, begitu. Karena memang perubahan yang terjadi kepada Petrus saat itu bukanlah perubahan yang lambat, tapi satu perubahan yang begitu cepat, hanya dalam waktu hitungan bulan, kurang dari setahun semenjak Yesus berpisah dengan murid-muridnya, hanya dalam waktu hitungan bulan semenjak Yesus bangkit dari kubur, Petrus menjadi orang yang sangat sama sekali berbeda. Dan pada saat itu kita semua terheran-heran, bagaimanakah kita bisa mempunyai pengalaman yang sama seperti Petrus? Tentu itu semua ada kerinduan kita semua. Tapi sebelum kita melihat apa yang terjadi, mari kita coba ingat sekali lagi apa yang terjadi kemarin. Setelah Petrus menyembunyikan identitasnya dari kerumunan pada saat malam di mana Yesus dihakimi di mahkamah agama, Petrus akhirnya menyangkal Yesus 3 kali, tepat seperti yang Yesus nubuatkan. Dan kita tahu dari buku Desire of Ages, Kerinduan Segala Zaman, bahwa tepat pada saat itu, dan saya sangat mendorong apabila saudara ingin melihat betapa mungkin kalau saya boleh gunakan istilah dramatisnya, betapa menyentuhnya kisah itu pada saat itu, saya ingin merekomendasikan agar saudara membaca sendiri di Desire of Ages, terutama pada halaman 712 kalau yang di naskah bahasa Inggris. Dikatakan bahwa pada saat Petrus di dalam ketakutan, namun di dalam amarahnya waktu itu, dalam upaya untuk melindungi dirinya sendiri, menyangkal Yesus dengan sumpah serapah. Pada saat ayam berkokok,
Petrus dan Yesus, tatapan mata antara Petrus dan Yesus terkunci. Petrus melihat bagaimana Yesus memandang kepada dia dengan wajah yang penuh dengan belas kasihan. Dan tatapan Yesus itu membangunkan segala macam perasaan di dalam diri Petrus, sehingga bahkan dia tidak tahu harus berkata-kata, dan akhirnya sampai dia harus kabur, melarikan diri dari tempat itu saat itu atas rasa malu, rasa duka yang ia alami melihat apa yang telah ia baru saja lakukan kepada Yesus. Tapi di sisi lain, Petrus mengingat betapa baiknya Tuhan Yesus. Dan justru saat itu, bayangkan jika Anda di posisi Petrus waktu itu, dia jadi lebih menghargai kesabaran. Dan mungkin di dalam perasaan bersalah itu juga, dia pun mulai merindukan kelemah lembutan Yesus yang Yesus telah tunjukkan hari demi hari kepada mereka selama beberapa tahun terakhir. Dan akhirnya sekarang dia pun mulai menghargai dari pengalamannya sendiri, bukan dari kata-kata Yesus atau dari kata-kata orang, apa maksud Yesus dengan jalan salib, tentang ketuhanan Yesus, tentang pengampunan tanpa batas, tentang apa yang Yesus maksud mengenai ketidakmampuan mereka untuk jalan sendiri. Tentang betapa dia sendiri sekarang bukan pada posisi yang harus memberikan pengampunan kepada orang lain, tapi dia sendiri yang membutuhkan pengampunan tanpa batas. Dan kemudian lantas bagaimana kita masih bertanya-tanya, Petrus yang di posisi seperti terpukul seperti itu, akhirnya menjadi seorang Petrus yang dengan tekad bulat mengikuti jalan salib. Dan saya ingin kita coba sama-sama buka di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Petrus saat itu masih belum tahu mengenai status antar hubungan dia kepada Yesus. Dia tahu bahwa Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia tahu bahwa Yesus penuh dengan kesabaran. Dia tahu bahwa Yesus dapat mengampuni kesalahan dia, tapi dia belum menerima hal itu. Yohanes 21 ayat 15, firman Tuhan berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Sadarkah saudara apa yang Yesus tanyakan di dalam pertanyaan pertama ini? Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka, maksudnya teman-temannya ini, murid-murid yang lain, adalah pertanyaan yang ditujukan untuk menantang pemikiran Petrus pada saat malam hari yang kemarin kita temui dia, pada saat dia berkata kepada Petrus dengan penuh keberanian, dia mengatakan kepada Yesus bahwa meskipun mereka akan meninggalkan engkau, aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau, aku bahkan sampai mau mati bersama dengan engkau. Yang janji yang kita tahu Petrus harus telan pil pahit bahwa dia sendiri sebenarnya akhirnya menelan ludahnya sendiri. Dan sekarang Yesus membawa dia, membuka semua itu di hadapan dia, dan dia harus menghadapi pertanyaan itu kembali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Namun Petrus hanya bisa menjawab dengan jujur dari hatinya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian Yesus berkata di ayat 16, Yesus kemudian kembali bertanya untuk kedua kalinya. Kali ini Yesus bertanya hanya antara Petrus kepada dia. Tidak melibatkan, tidak membanding-bandingkan kasih Petrus kepada Yesus, tidak dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ayat 16, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, sekali lagi, Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan pada pertanyaan ketiga ini, Petrus tahu bahwa dia tidak bisa memberikan jawaban yang sama lagi. Namun dia tidak bisa menyangkal kasih yang ia miliki secara pribadi kepada Yesus. Namun menyadari sendiri kali ini, menyadari kelemahannya, dia tidak berani bicara banyak seperti yang telah ia katakan dulu. Maka sedih hati Petrus ayat 17, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tapi Yesus menjawab sama. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi kali ini Yesus memberikan kemudian satu panggilan yang mungkin Petrus baru bisa pahami setelah Petrus melalui semua yang dia lalui itu. Aku berkata kepadamu, ayat 18, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Di sini Yesus sekarang mungkin saudara mengerti kenapa tadi di dalam cerita mengenai hari-hari terakhir hari terakhir Petrus, begitu Petrus melihat Yesus dan Yesus mengatakan bahwa dia datang untuk disalibkan, Petrus langsung mengerti, dia mengingat kata-kata Yesus yang pernah Yesus katakan kepada dia bahwa suatu saat juga Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Dan kerinduan Petrus permintaan Petrus untuk disalibkan secara terbalik itu adalah caranya untuk memuliakan Tuhan pada saat itu. Tapi satu kata yang saya harap saudara tidak lewatkan di sini adalah Yesus mengatakan kepada Petrus, Yesus menutup sesi pribadi antara pengampunan Yesus berikan kepada Petrus dengan mengatakan, ikutlah aku. Dua kata ini, ikutlah aku, adalah kata-kata yang sama yang Yesus berikan kepada Petrus pada saat Yesus memanggil dia di kapal nelayannya pada saat pertama kalinya mereka berjumpa. Dan Anda bisa membayangkan bahwa pada saat itu bagi Petrus ini adalah permulaan yang baru. Seperti seakan-akan Yesus kembali memanggil dia untuk memulai kembali bersama dengan Yesus. Mengapa saya menceritakan semua ini kepada saudara? Kembali, pertanyaan kita tadi masih adalah bagaimana Petrus berubah dari orang yang penakut, orang yang begitu impulsif, berubah menjadi Petrus yang kalem, Petrus yang berani bahkan sampai harus mati, membawa salibnya sendiri sampai mati. Tidak bisa dipungkiri, perubahan Petrus terjadi karena hujan roh saat itu. Yang kita selama ini percaya, kuasa supranatural dari Roh Kudus yang bekerja di dalam diri dia. Tapi yang saya ingin saudara lihat pada pagi hari ini adalah, bahkan sebelum Petrus dan murid-murid yang lain menerima hujan roh awal itu, ada hal yang lain yang telah terjadi sebelumnya. Ada hal yang Yesus lakukan sebelumnya. Kita melihat bagaimana pada saat itu Yesus memulihkan hubungan antara Petrus dengan Yesus sendiri. Kita bisa melihat bagaimana Petrus sebelum menerima hujan roh itu, dia akhirnya melihat penyesalan yang sesungguhnya. Dia akhirnya mulai memahami apa yang Yesus maksud dengan jalan salib untuk pertama kalinya. Saudara, kita pun saat ini merindukan hujan yang akhir, saat kuasa roh Tuhan diberikan kepada kita. Tapi sebelum menerima itu, Yesus sama seperti kepada Petrus memanggil kita untuk datang ke salib, untuk kembali mengakui Dia sebagai Tuhan kita. Kembali pada lutut kita,
datang ke salib dalam kelemahan kita untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Semakin memahami dan semakin memahami lagi ketidakmampuan dan kekurangan kita tanpa Dia, dan bagaimana betapa kita membutuhkan Dia. Hari ini di hari terakhir renungan kita merenungkan bahwa jalan salib memanggil kita untuk mengalami salib itu secara pribadi. Seperti kata-kata Yesus, ikutlah aku. Sekarang kita telah merenungkan, mungkin bukan semuanya, tapi telah merenungkan beberapa prinsip dari jalan salib. Tapi pada hari terakhir ini Tuhan memberikan panggilan kepada saudara dan pada saya untuk memulai baru lagi. Ikutlah aku, kata Yesus. Yesus telah menunjukkan kepada Petrus, Yesus telah menunjukkan bersama-sama juga kepada kita, jalan salib, bagaimana dia harus menjalani jalan salib itu sampai akhirnya. Dan sekarang seperti guru yang baru saja menunjukkan contoh bagaimana dia mengerjakan soal kepada murid-muridnya, sekarang dia memberikan pennya kepada kita, dan kita pun harus belajar untuk menulis seperti dia. Panggilan jalan salib memanggil kita untuk mengalami belas kasihan Yesus di dalam kepenuhannya secara pribadi. Pesan kabar kita di akhir ini adalah kabar bahwa akan adanya penghakiman yang akan datang. Tapi kita tahu juga bahwa kabar penghakiman yang akan segera datang itu juga merupakan Injil yang kekal. Yang berarti itu termasuk mengenai salib. Kenapa? Karena kita bukan dipanggil untuk menghakimi dunia. Bukan kita yang harus menghakimi dunia. Setidaknya bukan saat ini. Nanti di surga, ya. Tapi saat ini, hari ini juga, kita dipanggil untuk menunjukkan kepada orang apa itu jalan pertobatan. Karena penghakiman akan segera tiba. Tapi bagaimana caranya? Jalanilah hidup Anda, hidup saudara, mengikuti, meniti jalan salib bersama dengan Yesus dan Petrus. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, hamba-Mu mengakui, hamba-Mu berbelit-belit dan berkata-kata mencoba untuk memanggil saudara-saudara dan anak-anak-Mu di sini untuk mengikuti Yesus di dalam jalan salib. Bapa, hamba-Mu berdoa supaya apa yang telah kami renungkan selama 5 hari terakhir ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah pengetahuan intelektual kami saja, bahwa oh salib seperti atau oh salib seperti itu, tetapi untuk betul-betul menyerahkan tangan kami kepada Engkau dan membiarkan Engkau menuntun kami di dalam pengalaman kami sehari-hari untuk mengikuti jalan salib ini di dalam kehidupan kami. Dan apabila pun sampai satu saat nanti, apabila kami menghadapi masa kesukaran, dan kami seperti Petrus harus mengangkat salib kami sendiri, tangan yang sama akan menuntun kami sampai saat itu juga. Bapa, berkati kami hari ini. Terima kasih atas segala berkat-Mu, karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.